Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Ayu Ramadhani, mahasiswi FEBI IAIN Salatiga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Nur Budiarso Magister Manajemen. Oke, langsung saja ya. UMKM. Berbicara mengenai UMKM, secara umum, UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh seseorang atau pribadi dan memiliki kekayaan bersih maksimum 200 juta yang belum termasuk tanah dan bangunan. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari struktur perekonomian di Indonesia. UMKM sangat berperan dalam laju perekonomian masyarakat. Di samping itu, UMKM juga sangat membantu negara dan pemerintah dalam menciptakan lapangan dan unit kerja baru yang juga menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung dan menyokong pendapatan rumah tangga. Ditambah lagi, UMKM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan usaha-usaha yang memiliki kapasitas besar. UMKM memerlukan perhatian khusus dan didukung pula dengan informasi akurat agar terjadi link bisnis yang terarah di antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yakni jaringan pasar. Setiap pelaku UMKM pun pastinya memiliki ciri khas dan keistimewaan masing-masing terkait dengan strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, dan yang lainnya. Dalam hal ini, saya tertarik untuk melakukan observasi ke salah satu UMKM yang sedang ngehits di daerah Jatipurno, yaitu Seblak Gading. Di sini, saya akan membahas mulai dari profil usaha, sejarah berdirinya usaha, hingga kendala usaha dan solusi atau masukan untuk peningkatan usaha. Yang pertama adalah profil usaha. Nama usaha kuliner ini adalah Seblak Gading. Nama pemilik sekaligus pendiri usaha Seblak Gading yaitu Bapak Yusuf Nurmansyah. Usaha ini berdiri pada tahun 2019. Jenis usaha yaitu perseorangan. Usaha ini berlokasi di Dusun Kuryo, RT 3 RW 1 Kecamatan Jatipurno. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 087 7875 7894. Sejarah berdirinya usaha. Pada awal mulanya, sekitar tahun 2013, Bapak Yusuf Nurmansyah merantau ke Semarang untuk mencari peruntungan di sana. Pak Yusuf sendiri merupakan warga asli dari Jatipurno, Wonogiri, tepatnya di Dusun Pakelan. Selama sekitar 4 tahun, Pak Yusuf bekerja di sebuah restoran seafood di daerah Tembalang, Semarang. Restoran seafood tersebut banyak menyediakan menu mulai dari menu lokal hingga internasional. Dan di restoran tersebut, Pak Yusuf merupakan salah satu chef yang spesialisnya menu seblak. Namun, Pak Yusuf juga tetap ikut membantu memasak menu-menu yang lain. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, Pak Yusuf menemukan tambatan hati, dan di tahun itu pula Pak Yusuf memutuskan untuk menikah dengan wanita tersebut. Istri Pak Yusuf juga merupakan warga asli Jatipurno, Wonogiri, tepatnya di Dusun Kuryo. Tak menunggu lama, beberapa waktu kemudian istri Pak Yusuf mengandung buah cinta dari pernikahan mereka. Namun selang beberapa bulan istri Pak Yusuf melahirkan secara prematur dan anak mereka tidak terselamatkan. Gading, nama anak beliau. Pada tahun 2019, muncul keinginan Pak Yusuf untuk membuka usaha sendiri di rumah. Selain keinginan memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga,
Agaknya sangat rugi ketika pengalaman dan skill memasak Pak Yusuf saat bekerja di restoran seafood tidak dimanfaatkan untuk peluang usaha. Dan pada akhirnya, pada tahun 2019 ini dibukalah sebuah usaha seblak dan diberi nama Seblak Gading. Nama usaha ini terinspirasi dari nama anak pertama beliau yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tak selang beberapa lama, istri Pak Yusuf pun mengandung lagi dan melahirkan bayi laki-laki lucu dan tampan yang diberi nama Goilan. Hingga kini, usaha seblak milik Pak Yusuf selalu ramai pelanggan setiap sore dan menjadi idola bagi kaum pecinta kuliner pedas. Pelanggannya pun tidak hanya datang dari daerah Jatipurno saja, bahkan lintas kecamatan hingga lintas kota pun datang untuk membeli seblak Pak Yusuf. Teman-teman Pak Yusuf saat di Semarang pun sesekali juga mengunjungi kedai seblak Pak Yusuf. Memang benar-benar kangen nih, dan pelanggan tidak pernah dibuat bosan oleh cita rasa dari seblak Pak Yusuf ini, karena rasanya yang berbeda dari tempat yang lain. Dan baru-baru ini, Pak Yusuf juga menambahkan menu baru di Seblak Gading, yaitu pentol mubal dengan rasa khasnya yaitu pedas. Lokasi usaha. Usaha Seblak Gading ini berlokasi di Dusun Kuryo, RT 3 RW 1 Kecamatan Jatipurno. Perjalanan menggunakan sepeda motor dari pusat kota, alun-alun Giri-Grida Bakti Wonogiri ke kedai Seblak Gading yang ada di daerah Jatipurno berjarak 27 km, yaitu dengan estimasi waktu 41 menit menggunakan rute tercepat. Sedangkan dari rumah saya, yaitu Desa Watangsono, hanya 2,5 km dengan estimasi waktu sekitar 6 menit dengan menggunakan sepeda motor. Bukan tanpa alasan, Pak Yusuf memilih usaha di bidang kuliner yang satu ini. Ada beberapa motivasi dan alasan yang mendorong Pak Yusuf membuka usaha kuliner seblak. Yang pertama adalah potensi pasar yang besar dan terus-menerus. Seperti yang kita ketahui, bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sudah pasti dalam setiap hari orang mengonsumsi dan menghabiskan makanan saat itu juga, dan kejadian tersebut berulang-ulang. Menurut Pak Yusuf, kegiatan konsumsi yang berulang-ulang merupakan sebuah potensi pasar yang besar. Selain itu, menurut beliau, bisnis atau usaha di bidang kuliner juga merupakan usaha yang sangat fleksibel, dikarenakan bisnis kuliner itu sendiri dimulai dengan modal sedikit dan jumlah makanan yang diproduksi pun juga sesuai dengan model yang dimiliki serta sarana dan prasarana atau peralatannya pun menggunakan peralatan yang dimiliki pada mulanya. Oleh sebab itu, usaha kuliner ini menjadi alternatif yang tepat bagi Pak Yusuf dalam membuka usaha. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, agaknya sangat rugi ketika keterampilan memasak Pak Yusuf tidak dimanfaatkan menjadi sebuah peluang usaha. Berhubung spesialis Pak Yusuf adalah seblak, maka dipilihlah kuliner ini sebagai salah satu usaha Pak Yusuf. Selain itu, Pak Yusuf juga melihat bahwa di daerah Jatipurno belum ada usaha sejenis. Bahkan di kecamatan tetangga seperti Kecamatan Jatisrono dan Kecamatan Slogohimo, serta terkhusus di daerah Wonogiri sektor timur, penjual seblak pun bisa dihitung jari. Ditambah lagi, menurut Pak Yusuf, kuliner pedas juga seolah tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pecinta kuliner pedas kebanyakan adalah para pelajar. Maka dari itu, Pak Yusuf memilih kuliner pedas yang satu ini. Apalagi dengan resep andalan Pak Yusuf ini yang membuat Seblak Gading Pak Yusuf sangat populer di kalangan pecinta kuliner pedas. Bahkan penilaian di internet pun Seblak Gading Pak Yusuf ini mendapatkan penilaian sempurna, yaitu bintang 5. Strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang diterapkan Pak Yusuf. Menurut Pak Yusuf, yang pertama adalah harus mengetahui target pasar terlebih dahulu sebelum menerapkan strategi pemasaran. Karena semakin spesifik target pasar, maka juga akan semakin besar peluang untuk sukses. Demikian yang Pak Yusuf katakan. Target utama dari Seblak Gading adalah anak muda di Kecamatan Jatipurno dan sekitarnya.
dekat dengan pondok pesantren, pemukiman, dan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, menjadikan Sebelah Gading tak pernah sepi pengunjung. Dan seiring berjalannya waktu, Sebelah Gading ini menjadi salah satu kuliner yang sangat diminati oleh berbagai kalangan, tidak hanya anak muda saja, namun mulai dari anak kecil hingga orang tua. Pak Yusuf juga mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media, mulai dari WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Pak Yusuf juga menggunakan marketplace Gojek sebagai sarana penjualan. Menurut Pak Yusuf, menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran merupakan cara yang sangat ampuh, karena seperti yang kita ketahui, bahwa hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakan sosial media. Selain itu, keuntungan dari pemasaran dengan sosial media adalah biaya yang murah, efektif, dan visibilitas yang tinggi. Pak Yusuf juga memasang spanduk di depan kedai yang dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat di jalan depan kedai. Dan yang tidak kalah efektifnya, Pak Yusuf memiliki strategi pemasaran yaitu WOM, atau merupakan kependekan dari word of mouth, atau yang biasa dikenal dengan promosi mulut ke mulut. Promosi jenis ini baru akan terjadi ketika konsumen puas dengan pelayanan dan cita rasa menu yang telah disediakan. Dengan kata lain, apabila konsumen atau pelanggan mendapatkan pesan yang baik, maka dimungkinkan pelanggan tersebut akan kembali membeli serta merekomendasikan seblak tersebut ke orang-orang terdekatnya, baik keluarga, sahabat, maupun teman-temannya. Kendala usaha. Selama kurang lebih 2 tahun usaha ini berjalan, ada beberapa kendala atau hambatan yang dialami Pak Yusuf. Di antaranya yaitu pada saat musim penghujan, di mana saat itu juga harga cabai melonjak. Ketika harga cabai per kilonya menyentuh harga 80.000 hingga 150.000, akan membuat pelaku usaha seperti Pak Yusuf yang mengandalkan cabai sebagai salah satu bahan pokok kewalahan. Pada saat itu juga, Pak Yusuf harus pandai dalam manajemen usahanya, bagaimana tetap mempertahankan cita rasa dengan tidak menaikkan harga sebelaknya di tengah melonjaknya harga cabai. Pak Yusuf mengakui bahwa beliau mengalami kesulitan di situ. Dan demi menjaga cita rasa tanpa menggunakan bahan alami, alhasil laba yang diperoleh pun juga menurun dan sangat mepet pada saat harga cabai melonjak. Kendala selanjutnya adalah pada saat terjadi pandemi COVID-19. Tepatnya 3 bulan pertama saat pandemi yang menyebabkan usaha seblak milik Pak Yusuf ini mengalami penurunan omset. Hal ini dikarenakan pelanggan yang menurun karena pada saat itu orang-orang takut untuk keluar rumah dan membeli makanan dari luar karena dikhawatirkan akan membawa virus. Pada saat itu pula, Pak Yusuf belum menggunakan Gojek sebagai sarana penjualan. Penjualan saat itu hanya terbatas menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk pemesanan secara online. Tenaga kerja yang mengantar pesanan pun juga terbatas. Alhasil, Pak Yusuf mengalami penurunan omset. Namun setelah berjalan 3 bulan, lambat laun menjadi pulih. Sebelah Gading pun juga mulai didatangi banyak pelanggan kembali, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pak Yusuf juga mengatakan bahwa beliau tidak menjadikan semua kendala dan hambatan yang dialami itu menjadi sebuah beban. Beliau dan istri menyadari bahwa adanya kendala atau hambatan dan pasang surut dalam sebuah usaha adalah hal biasa. Awal usaha dan pengelolaan keuangan. Pada awalnya, Pak Yusuf berkeinginan untuk membuka usaha di rumah agar bisa lebih banyak quality time bersama keluarga, dan tentunya Pak Yusuf juga memiliki harapan ingin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar ke depannya. Dengan skill dan keterampilan memasak yang didapat Pak Yusuf saat bekerja di restoran seafood, maka dibukalah usaha kuliner seblak milik Pak Yusuf yang berlokasi di pinggir jalan raya dekat rumah istri Pak Yusuf yang pada akhirnya sekarang sudah memiliki kedai di samping rumah. Rumah bagian depan pun juga digunakan untuk tempat makan pelanggan. Modal yang digunakan Pak Yusuf pada awal dibukanya usaha ini adalah dari tabungan Pak Yusuf saat bekerja di restoran seafood. Dalam pengelolaan keuangan, Sebelah Gading dihandle langsung oleh istri Pak Yusuf.
Beliau selalu membuat catatan keuangan setiap harinya di buku pencatatan keuangan. Dalam kata lain, pembukuan keuangan dilakukan per hari. Beliau juga memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Adapun contoh pencatatan keuangannya sebagai berikut. Pendapatan kotor dalam sehari, yaitu sebesar 850.000, dikurangi dengan pembelian bahan baku sebesar 447.000 dan beban gaji karyawan sebesar 50.000, sehingga didapat pendapatan bersih dalam sehari adalah 353.000 rupiah. Keuntungan dalam membuka usaha. Semenjak Pak Yusuf membuka usaha seblak ini, banyak dampak positif yang dirasakan oleh Pak Yusuf. Di antaranya yaitu kebutuhan sehari-hari Pak Yusuf sekeluarga yang terpenuhi. Selain itu, menurut Pak Yusuf, dengan berwirausaha sendiri, Pak Yusuf tidak lagi dibatasi oleh orang tua, karyawan, usia, atau yang lainnya karena saat itu beliau menjadi bos dari usaha beliau sendiri. Semua keputusan dan kendali juga ada di tangan Pak Yusuf. Tinggal bagaimana beliau mengelola usaha seblak tersebut menjadi sebuah bisnis yang sukses dan bermanfaat pula bagi orang banyak. Kemudian dengan membuka usaha ini, Pak Yusuf juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Dulu yang hanya dibantu oleh istri, kini Pak Yusuf sudah memiliki 2 karyawan. Tentu saja harapan Pak Yusuf agar usaha ini bermanfaat untuk orang lain tercapai. Selain itu, Pak Yusuf juga memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga, karena Pak Yusuf sendiri juga memilih berjualan di dekat rumah. Menurut Pak Yusuf, keluarga adalah tetap nomor 1. Tanpa keluarga, semua yang Pak Yusuf dapatkan dan melakukan tidak berarti apa-apa. Rutinitas pekerjaan di luar rumah kerap kali membuat waktu bersama keluarga menjadi berkurang atau bahkan hilang. Beliau di akhir juga mengatakan bahwa apa artinya uang tanpa kebahagiaan? Pak Yusuf juga berharap ke depannya bisa membuka cabang untuk seblak gading ini. Saran dan masukan untuk peningkatan usaha. Adapun saran dan masukan untuk peningkatan usaha seblak gading Pak Yusuf adalah 1. Mengoptimalkan penggunaan semua marketplace dalam penjualannya. Hingga kini, Pak Yusuf hanya menggunakan Gojek untuk sarana penjualan. Alangkah lebih baik juga menggunakan GrabFood dan ShopeeFood juga TikTok sebagai sarana penjualan untuk memperluas pemasaran. 2. Pengadaan voucher atau kupon. Misalnya dengan memberikan voucher atau kupon di setiap pembelian seblak. Kemudian ketika pelanggan sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 10 voucher atau kupon, maka akan mendapatkan 1 porsi seblak gratis. Dengan adanya voucher tersebut juga dapat mendorong pelanggan untuk kembali membeli seblak. Adapun contoh desain voucher yang telah penulis buat sebagai berikut. 3. Untuk penataan tempat agar lebih instagramable demi kenyamanan pelanggan. Sebagian besar pelanggan seblak gading adalah anak-anak muda. Seperti yang kita ketahui bahwa anak muda gemar berfoto di tempat-tempat yang instagramable. Jadi, tempat yang instagramable nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan yang berkunjung. Untuk penjualan melalui Instagram, agar lebih bisa dikelola dengan lebih baik lagi akunnya dan memanfaatkan fitur-fitur di Instagram. Misalnya, Reels. Reels telah menawarkan cara terbaru membuat konten yang dapat menjangkau pengikut baru di Instagram, dan sebagai pengguna Instagram Reels, maka akun seblak gading akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan reach Instagram yang baik. Walaupun pengikut di Instagram sedikit, namun dengan menggunakan Reels, jumlah reach atau viewer bisa meledak dan jauh lebih banyak dari jumlah pengikut. Selain itu, dengan menggunakan Reels, pengikut di Instagram pun juga akan bertambah. Dengan begitu, jangkauan pemasaran seblak gading akan menjadi lebih luas. 5. Penambahan topping pangsit pada seblak dan menu baru. Misalkan seblak goreng atau bisa juga dengan membuat produk seblak gading instan yang tahan lama. Dengan seblak instan,
maka produk seblak ini dapat dibawa bepergian jauh dan digunakan untuk oleh-oleh, dijual ke supermarket, minimarket, atau toko-toko sehingga akan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. 6. Melakukan aksi sosial sekaligus membagikan selebaran untuk promosi seblak gading. Aksi sosial misalnya dengan kegiatan Jumat Berkah Berbagi, yaitu dengan membagikan makanan atau minuman di masjid-masjid saat selesai sholat Jumat, atau dengan kegiatan yang lain. Dengan kegiatan berbagi atau sedekah saat hari Jumat akan menjadikan rezeki yang diperoleh menjadi semakin berkah. Kemudian dengan dibagikannya selebaran tersebut, maka orang-orang yang sebelumnya belum mengetahui seblak gading akan menjadi tahu dan mengunjungi untuk membeli jika mereka berminat. 7. Menambahkan menu pada Gojek. Saat ini, menu yang terdapat di Gojek hanya 5 menu dari 14 menu yang tersedia di seblak gading. Alangkah baiknya menu-menu yang lain juga ikut disertakan. 8. Pada saat harga cabai melonjak, agar cita rasa tidak berubah, tetap menggunakan bahan alami cabai untuk rasa pedas dan harga seblak tidak dinaikkan serta tidak menurunnya omset secara drastis, maka cukup dengan mengurangi porsi seblak tersebut. Misalnya pada awalnya 1 mangkok penuh, pada saat harga cabai melonjak, porsi seblak tidak 1 mangkok penuh. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan kunjungan atau observasi UMKM seblak gading. Dari semua penjabaran tadi, saya ingin menyampaikan saran dan pesan kepada semuanya bahwa kita harus pandai dalam memanfaatkan setiap situasi dan peluang yang ada di sekitar kita. Selain itu, ketika hendak berwirausaha, kita juga harus menanamkan keyakinan dalam diri yang kemudian keyakinan tersebut ditindaklanjuti dengan sebuah keberanian mengambil risiko untuk mewujudkan ide dan inovasi usaha tersebut. Dengan kata lain, jadikanlah niat dan keyakinan untuk berwirausaha tersebut sebagai pondasi dalam membangun usaha atau bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.